kita. Ini menandakan walaupun kita ini sudah bertabur dengan uban, walaupun kulit kita sudah kendur, dan walaupun gigi kita sudah gugur satu persatu, rasa-rasanya masih teringat kuat masa kecil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini adalah khutbah Jumat dengan tema hidup kita berpacu dengan waktu. Sebelum Anda melanjutkan nonton khutbah berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kesinambungan tali silaturahim kita melalui channel kita. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita tak henti-hentinya untuk tetap senantiasa berwasiat. Wasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah dengan melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan kepatuhan itu mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang teramat singkat ini, saya akan mengangkat topik tentang hidup kita ini berpacu dengan waktu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pelan-pelan namun pasti orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita muliakan, pelan-pelan satu persatu telah meninggalkan kita. Saudara kita, orang tua kita, kerabat kita yang kemarin masih bercengkerama dengan kita, sekarang telah tiada. Begitu pula ketika kita merenungkan di dalam diri kita ini, maka sungguh kita saat ini kalau usia di atas 50 tahun, rasa-rasanya kita bermain petak umpet, bermain kelereng, dan bermain dengan riangnya di masa anak-anak, rasa-rasanya baru kemarin. Karena ingatan itu begitu kuat di dalam diri kita. Ini menandakan walaupun kita ini sudah bertabur dengan uban, walaupun kulit kita sudah kendur, dan walaupun gigi kita sudah gugur satu persatu, rasa-rasanya masih teringat kuat masa kecil kita. Jikalau kemudian saat ini kita sudah berusia 50
dan kebetulan kita dikasih umur 60, 70 atau 80, maka tinggal beberapa saat lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi walaupun kita meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat kita harus tetap yakin bahwa sesungguhnya kita bukanlah makhluk bumi. Kenapa? Karena manusia pertama yaitu Mbah Adam itu Allah ciptakan di surga. Berarti kita semua adalah makhluk surga. Namun apakah kita ini adalah anak cucu makhluk yang diciptakan di surga, kita kembali ke surga atau malah dilemparkan ke dalam neraka, kita pun tidak tahu. Yang jelas kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW menegaskan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan suci. Berarti ketika kita terlahir ke bumi ini, kita lahir ini dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang bisa menyebabkan yuhawidanihi ayunasirani ayumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikan anak yang suci ini menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini adalah merupakan lingkungan. Lingkungan kita yang ada di bumi ini yang hanya sementara. Apakah kita tetap bisa menjaga kesucian hingga kita ketika meninggalkan dunia ini selamat, atau kita terkotori dengan kehidupan di dunia ini hingga kita akan celaka? Maka Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Wabtaghi, dan carilah kalian fima, terhadap apa, atakallah, yang Allah berikan kepadamu, tentang apa, daral akhirah. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat kita, menanam modal pahala sebanyak-banyaknya buat akhirat kita. Termasuk saat ini kita telah dikasih kesempatan untuk menabur itu. Apa diantaranya? Masjid ini masih dalam posisi pembangunan, masih membutuhkan modal banyak melanjutkan lantai atas. Masih di depan kita ini belum sempurna, dan ini memberikan ladang yang banyak buat kita. Apa yang dijaminkan oleh Rasulullah? Man bana masjidan banallahu darul akhirah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan banallahu qasran fil akhirah. Allah akan membangunkan istana di surga nanti. Apa yang dikatakan membangun masjid? Membangun masjid itu tidak berarti bahwa satu masjid kita tanggung sendiri, tapi bagaimana masyarakat ini bergotong royong membahu untuk apa? Mewujudkan rumah Allah ini terwujud. Apakah hanya berupa semen satu sak? Apakah hanya berupa keramik 1 meter persegi dan sebagainya? Ataukah hanya sekedar untuk membantu ongkos tukang? Itu sama dengan banallahu qasran fil akhirah. Berarti itu termasuk kita membangunkan masjid. Dan janji Rasulullah, maka Allah akan membangunkan istana buat kita. Dan inilah yang kemudian di ayat berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun ketika engkau telah melakukan amal tabungan untuk akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Apa artinya? Kita boleh ibadah, tapi ibadah harus tahu waktu. Bukan 24 jam berada di tempat-tempat yang kemudian kita melalaikan untuk bekerja, karena sesungguhnya di dalam diri kita ada makhluk jasad kita. Jasad ini butuh makan, butuh minum, dan butuh istirahat.
Karena sesungguhnya Allah menciptakan siang dan malam itu ada ketentuannya. Siang dipakai untuk bekerja, malam dipakai untuk istirahat. Itu artinya hak-hak jasad kita tetap kita penuhkan. Dan di selanjutnya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuatlah baik kalian seperti Allah telah berbuat baik pada kalian. Artinya apa? Allah sudah menciptakan kita dalam posisi suci, tetap berbuat baik. Maka berbuat baik itu pertanda Allah masih sayang pada kita. Apa tanda Allah sayang pada kita? Ketika kita lalai, kita ditunjukkan kesalahan kita, sehingga dengan kesalahan itu kita punya kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk bertobat itu masih terbuka lebar selama nyawa masih jauh dari kerongkongan kita. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah engkau mencari kerusakan di muka bumi ini. Berarti kita ini berusaha mencari kebaikan dan kebaikan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berbuat rusak. Megahnya masjid di tengah-tengah kampung itu sebetulnya adalah tanda kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat sekitarnya. Makmurnya masjid itu tanda kebahagiaan buat kampung itu. Sebaiknya jika kemudian rumah penduduk itu jauh lebih megah dibandingkan masjid, itu berarti tanda-tandanya kiamat. Karena apa? Orang sudah berlomba-lomba dengan hubbud dunya, mencintai dunia yang berlebihan, melupakan apa yang perlu dilakukan. Dan ini adalah bagian tak terpisahkan dalam meniti jalan menuju keselamatan, menuju ridha Allah. Maka mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Karena sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanya sementara, dan cepat atau lambat sang malaikat maut akan mengambil nyawa kita. Ketika nyawa ini meninggalkan raga kita, diambil atau dicabut, dijemput atau dicabut, itu bergantung pada amal. Orang yang dicabut itu sakit sekali, orang yang diambil paksa itu sakit sekali. Tapi kalau dijemput, maka mudah-mudahan ketika malaikat maut menjemput kita, kita dijamin dengan husnul khotimah. Tentu tangga menuju husnul khotimah harus kita tabur satu persatu, sedikit demi sedikit dengan kebaikan dan kebaikan, senantiasa berbuat kebaikan di muka bumi ini, sehingga mudah-mudahan kita tetap selamat di dunia, selamat di akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar menuju keselamatan dan ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.